Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 3. Pada kesempatan ini atau video pada kali ini, kami ingin menjelaskan sebuah program yang telah kami buat, yang dimana tugas ini adalah tugas akhir daripada metode numerik, matkul metode numerik. Di sini terdapat 4 anggota kelompok dari saya sendiri, Muhammad Fauzan Hanif, lalu ada Ade Fakhrudin, lalu ada Ahmad Rafiq Harahap, dan Julian Nanda Pratama. Langsung saja ke pembahasan pertama, itu adalah flowchart yang telah kami buat, yang akan dibahas oleh saudara Julian Nanda. Kepada dipersilakan. Ya, baik. Pada flowchart ini kita akan memulai pada start, yaitu simbol awal dan akhir dari alur proses. Kemudian simbol input output, yaitu persamaan tebakan awal, dan habis itu output dari hasil perhitungan root serta grafik yang ditampilkan. Setelah itu masuk kepada perintah tersebut akan masuk kepada server, lalu di bagian decision ini sukses responsnya, apakah responnya ditolak akan mendapatkan display error message. Ketika responnya sukses akan melakukan update result section with calculate, habis itu flowchart based respond data. Kalau misalkan yang no itu display error langsung masuk ke dalam, langsung ke end, yaitu mengakhiri. Kalau misalkan yes akan melalui perjalanan ke bagian proses dan flowchart based on respond data. Ya, mungkin sekian. Oke, selanjutnya kami akan membahas untuk kode dari Python yang akan dibahas oleh saudara Rafiq. Ya, dalam program algoritma second yang telah diberikan oleh dosen dalam tugas akhir kami menggunakan aplikasi pemrograman Python dengan menggunakan tambahan yaitu HTML agar bisa terhubung ke web browser. Lalu dari Python-nya saya akan menjelaskan tentang codingan yang ada di Python-nya, yaitu dari blok yang pertama, yaitu ada blok import modul. Blok Flash ini adalah untuk framework web yang digunakan untuk membuat aplikasi. Terus modul render template itu untuk merender template dari HTML tersebut. Lalu request memberikan akses ke data permintaan yang masuk. Ada modul JSONify juga yang mengonversi kamus Python ke kamus JSON. Lalu ada dari import Newton dari CP Optimize digunakan untuk menemukan akar persamaan. Lalu dari NumPy menggunakan perpustakaan untuk numeriknya tersebut. Lalu blok keduanya yaitu ada Flux, yaitu untuk menginstalasi aplikasi WebFlex. Lalu ada root index dari blok ketiga yang menggunakan definition rute index yang merender template index HTML ketika diakses. Lalu ada dev calculate yang mendefinisikan root calculate yang menangani permintaan dari si post. Lalu ada blok prospect untuk sebuah perhitungannya, yaitu dari blok lainnya mencoba mengeksekusi perhitungan berdasarkan input yang diterima dari HTML ya. Lalu jika berhasil, perhitungan dari nilai-nilai untuk grafik dikirim terhadap nilai-nilai dari grafik dikirim sebagai respon dari JSON. Jika terjadi kesalahan, respon JSON dengan informasi kesalahan yang dikirim. Lalu di yang terakhir, if name main run debug sama dengan true adalah menjalankan aplikasi Flex dalam mode debug. Jika script dijalankan langsung, bukan diimpor sebagai modul. Ya, gitu saja untuk dari modul Python-nya. Ya, terima kasih. Jadi, untuk info tambahan, pada kelompok kami ini menggunakan HTML ya. Tidak membuat aplikasi, tapi menggunakan HTML. Nah, di HTML ini sendiri menggunakan script, itu JavaScript. Di mana pada heading 1,
yaitu nanti user akan menginputkan persamaan yang diinginkan atau yang ditentukan oleh soal. Lalu di heading 2, nah itu nanti akan menampilkan hasil dari perhitungan yang dijalankan oleh program. Nah, di script ini menggunakan JavaScript dengan function calculate second, yaitu mendefinisikan fungsi JavaScript dengan nama calculate second itu. Lalu juga ada Ajax. Nah, ini gunanya adalah untuk melakukan permintaan Ajax ke server. Nah, lalu di situ ada metode post itu menggunakan metode post yang gunanya untuk mengirim data ke server. Nah, langsung saja ke bagian var trace. Var trace ini gunanya adalah untuk mendefinisikan data garis untuk plot grafik dengan respon dari server tadi, dari server yang dari Ajax. Lalu ada var root marker. Ini mendefinisikan marker untuk menandai akar pada grafik. Ada var layout itu untuk mendefinisikan layout atau tata letak dari grafik yang akan digambar nanti. Ada var data, itu menggabungkan data garis dan marker dalam satu array untuk plot. Lalu di situ juga terdapat di line 61 plotly.newPlot ya. Yaitu untuk membuat plot menggunakan plotly dengan data dan layout yang telah ditentukan pada elemen dengan ID chart. Nah, mungkin sekian untuk pembahasan HTML. Selanjutnya, bagian untuk mengetes apakah program itu berjalan atau tidak, yang akan dilakukan penguji cobanya oleh Ade Farudin. Oke, baik. Untuk mengetesnya, pertama-tama kita harus jalankan dulu codingan Python-nya. Di sini ya kita bisa run, bisa kirim file atau enggak kita langsung pilih saja nama file Python-nya. Kita run. Kemudian kita tunggu sebentar dan kemudian sini nanti akan menampilkan HTTP seperti ini. Ini kayak IP, semacam IP begitu. Kita copy saja ini. Kita open di browser yang ada di laptop atau perangkat kita. Oke. Seperti ini adalah tampilannya kalkulator second. Kemudian kita akan memasukkan persamaan terlebih dahulu di sini. Kita sudah menyiapkan persamaan-persamaannya. Yang pertama adalah 3. Oh ya, sebelumnya di sini bintang 2 ini adalah berperan sebagai pangkat ya, karena di sini kalau misalnya kita ketik pangkat sini tidak akan bisa, jadi kita ganti dengan logo bintang 2 seperti ini. Jadi bacanya adalah 3 x pangkat 3 ditambah x pangkat 2 minus 3x min 3. Kemudian kita masukkan tebakan awal, kita coba angka 1. Kemudian kita hitung, dan ini adalah hasilnya ya. Jadi di sini menampilkan grafik dari persamaan dan root. Ini adalah hasilnya ya. Jadi hasilnya root. Jadi ini adalah hasilnya. Jadi 1.732.051 ya. Ini root hasilnya. Oke, kemudian kita refresh. Nah, kita coba lagi. Sebenarnya tidak di refresh juga bisa. Cuma karena biar bersih saja, jadi kita refresh. Kemudian kita masukkan persamaan kedua. Di sini adalah berarti 3x pangkat 3 min x dan min 1. Kemudian kita masukkan tebakan awalnya, kita coba min 1. Dan ini adalah hasilnya ya. Nah, ini adalah hasilnya, yaitu 0,851383. Nah, ini adalah grafiknya. Seperti ini juga bisa di zoom. Ini bisa di zoom in dan juga zoom out. Seperti ini. Ini bisa seperti ini ya. Oke, kemudian kita coba lagi yang terakhir. Nah, yang terakhir adalah x pangkat 2 min 2x.
min 3. Tebakan awalnya adalah 4. Nah, seperti ini. Oke. Nah, dan rootnya adalah hasilnya 3 ya. Ini pas di sini tuh. Oke. Jadi seperti inilah hasil dari second kalkulator. Kita menggunakan bahasa pemrograman Python, dan juga sebagai tampilannya kita menggunakan web ya, jadi menggunakan HTML. Oke. Jadi seperti itulah program dari kelompok kami sudah bisa berjalan, dan juga alhamdulillahnya tidak terdapat error. Oke, mungkin ini saja yang bisa dapat saya sampaikan dan kami uji cobakan pada video kali ini. Saya akan tutup, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.